warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala alahi wa nashkuruhu ala na'mahi wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad afdalu khalqih, afdalu anbiya'ih wa afdalu rusulih wa ala alihi wa ashabih min yaumina hadha ila yaumil liqa'ih wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita untuk kesekian kalinya di tempat yang berbahagia ini dikumpulkan oleh Allah. Kita bisa bertemu dan kita bisa bermuajahah. Yang ini adalah untuk menambah khazanah sebagai orang yang benar-benar yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah kita masuk khitabnya Allah, termasuk orang-orang yang matinya insya Allah matinya dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kita matinya insya Allah kita tidak akan mati kecuali menjadi orang Islam. Begitu khitab Allah dalam Al-Quran, sehingga kita mendapatkan identitas sebagai seorang muslim dan kita bangga. Wasyhadu bi anna muslimun, kita harus pertontonkan, kita perjelas bahwa kita ini orang Islam. Kenapa kita harus berani? Kenapa kita harus perjelas identitas kita sebagai seorang muslim? Karena yang di lain tempat, yang di lain ajaran, yang di lain ideologi, itu berani terang-terangan, berani mereka mempertontonkan bahwa mereka itu termasuk orang yang paling benar, paling tepat ajarannya. Yang kita ini memang orang Islam, kadang kita takut, kadang kita merasa risih mempertontonkan bahwa diri kita ini sebagai orang Islam. Nah, identitas ini penting tahu ya. Kadang kita berpikir bahwa kita ini sebagai seorang muslim, sebagai muslim, tapi karena kita tidak tahu identitas yang lain selain kita, tahu-tahu kita Yahudi, maksudnya ideologinya. Tahu-tahu ideologi kita ideologi Zionis, tahu-tahu ideologi kita ideologi di luar Islam. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tadi diperjelas bahwa barusan tadi disampaikan oleh caleg kita tadi, ada kejadian yang baru juga terjadi. Dan ini karena ketidakpahaman dan tidak mengertinya kita, tidak jelas kita antara pengertian Yahudi dan Israel, Zionis. Karena ketidaktahuan kita, kadang sampai di tempat kita pun kita tidak tahu ada Yahudi. Yang takutnya di sekitar kita ada Yahudi, walaupun benar yang disabdakan oleh Rasulullah SAW nanti di akhir zaman, sampai kita tidak usah khawatir suatu saat ini akhir nanti yang bersandar di batu berkata ini Yahudi. Jadi kalau sudah sampai begitu, sudah akhir zaman, maka akan memperjelas segala benda-benda mati yang bersandar, itu bisa memberitahu siapa itu Yahudi. Nah, identitas ini disebut, diperjelas. Kalau tidak diperjelas, kita akan salah. Bahkan orang-orang Yahudi
itu mereka kenal kepada Sayyidina wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Identitas Nabi Muhammad itu mereka jelas, saya kenal. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Di saat di kota Madinah, Madinatul Munawwarah, ini berdasarkan asbabun nuzul ya, asbabun nuzulnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abdullah bin Salam ini. Abdullah bin Salam dari Yahudnya, tapi termasuk yang dekat dengan sahabat. Dia ini berkata bahwa mereka orang-orang Yahudi ini tahu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih tahu daripada anak-anak mereka. Kalau seseorang mengetahui anaknya, itu tentunya lebih jelas identitas siapa itu Sayyidina wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu ya, jadi lebih tahu daripada anaknya. Itu saat ditanya, Abdullah bin Salam menjawab bahwa mereka dan kami ini Yahudi, orang Yahudi itu lebih tahu terhadap Nabi Muhammad SAW melebihi daripada kami mengetahui anak kami. Ya, anak kami ini belum tahu ya, belum jelas apa anak dari ibu istri kami. Tapi kalau Nabi Muhammad ini jelas. Mereka itu kenapa mereka orang Yahudi itu tidak selamat? Karena dia tidak mengakui sifat-sifat Sayyidina Muhammad SAW yang ada di Taurat dan Injil. Itu yang disebut di dalam sejarah. Kenal kita kepada Yahudi ini, kalau Yahud yang kita cerita yang dekat dengan zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ceritakan dalam sirah Bani Quraidah, Bani Nadir, termasuk Bani Kainuqa. Ini kan sejarah di Madinah jelas ya. Yang sebelum kaum Aus dan Khazraj, mereka sudah ada duluan. Ratusan tahun mereka sudah berada di kota Madinah. Mereka berada di kota Madinah itu ratusan tahun. Dan suku Aus dan Khazraj datang, terjadilah khusumah, pertikaian antara dua suku ini, dan Yahudi ini merasa agak lebih tersingkir sehingga mereka lebih baik daripada tersingkir. Dengan dua suku ini mereka bergabung. Ada yang bergabung ke suku Aus, ada suku Khazraj. Nah, terus menerus di Madinah ini mereka mengharapkan justru kedatangan Sayyidina wa Nabiyuna Muhammad SAW. Justru kedatangan Nabi hijrah itu diharapkan oleh mereka. Dan ini sirah sejarah yang begitu berjalan, dan terjadilah Hijratun Nabawiyah sampai ke kota Madinah, dan ternyata apa yang mereka harapkan benar. Ini adalah membuat perdamaian Rasul ini justru membawa mereka lebih lega. Dengan yang kalau di sejarah kota Madinah itu ada Piagam Madinah. Piagam Madinah itu menguntungkan mereka yang minoritas yang di bawah Daulah Islamiyah itu diuntungkan dengan catatan-catatan dari Nabi SAW dengan aturan-aturan yang tidak merugikan. Yang minoritas justru diuntungkan. Kalau dibaca Piagam Madinah yang begitu panjang, itu semuanya menguntungkan bagi orang-orang yang minoritas. Nah, ternyata di zaman kita ini kita kadang salah kadang salah memahami identitas, sehingga ustadz dan kiainya saja, para tokoh masyarakat kadang menyampaikan sesuatu salah.
Kita contohkan saja pada satu ustaz beredar di YouTube mengatakan kita tidak boleh menghina itu kalimat menyebut Israel. Karena ada orang hancurkan Israel, hancurkan Yahudi, hancurkan Zionis. Seperti sama saja ya, tidak ada beda. Nah, tapi ustaz, ada satu ustaz Muslim, dia ustaz Kiai, nyatakan tidak boleh karena itu adalah umat pilihan, tidak boleh kita bahkan mengecam orang-orang. Oleh karena itu kita luruskan di kesempatan yang berbahagia ini sehingga jangan sampai tidak mengerti ya, siapa Yahudi, siapa Israel, siapa Zionis, supaya ini wajar saja yang jangan ketika awam ustadz-ustadznya saja para tokoh masyarakat kadang salah ya, karena tidak mengetahui. Kalau yang paling berbahaya di antara ketiga tersebut itu kalau kita lihat adalah Zionis, karena Zionis ini sudah berbau doktrin, adalah ideologi. Ideologi ini lebih berbahaya dari segalanya. Karena Zionis ini memang dimulai dari Theodor Herzl ya. Herzl ini dia memberikan satu gerakan untuk kembali mengingat kembali ke tanah perjanjian, tanah semuanya kembali ke sana. Yang ini adalah hanya mimpi belaka, itu kan mimpi hayalan ya, bahwa kembali seperti zaman dulu kumpul lagi dulunya tidak sebagaimana dulunya tidak dulunya kita bercerai-berai di tempat yang jauh berkumpul di negara yang sekarang didudukin namanya negara Israel. Nah, doktrin merupakan satu doktrin yang berbahaya. Sehingga ada kutipan ini disebut di dalam salah satu buku keluaran buku Yahudi sendiri ya. Yahudi ini dia menganggap bahwa nasionalisme yang tumbuh dari doktrin tadi itu dapat menimbulkan persatuan yang mereka ini diikat dari kitab-kitab suci yang dahulu. Nah, mereka ini menghayal untuk berkumpul lagi, sehingga tetapi karena ini menjadi doktrin yang nasionalismenya, kebangsaannya itu melebihi daripada apa yang dihayalkannya bahwa kembali untuk sebagaimana Israel. Nah, seperti Israel ini apa yang diajarkan oleh Nabi Allah Yakub alaihissalam. Nah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran sendiri, Nabi Allah Yakub alaihissalam itu am kuntum syuhada ail hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kalau kita berpikir tentang Israel itu sendiri, nama dari Nabi Yakub itu kalimatnya diartikan dalam bahasa Arab sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Tapi kalau cerita dari kutipan Taurat sendiri, Taurat yang dibaca oleh mereka itu lucu ya, Israel. Kalau cerita mereka kalimat Israel itu di ajaran keluaran Taurat mereka yang dibaca itu, Israel itu timbulnya dari Nabi di waktu Fajar. Nabi Yakub ini bertarung dengan Tuhan, katanya bertarung dengan Tuhan. Dalam pertarungannya tadi, Tuhan tadi dikalahkan ya, dipiting oleh Yakub. Dipiting. Nah, Tuhan berkata katanya, kenapa kamu mau mengalahkan aku? Karena aku minta diberkahi. Itu. Terus
Dikatakan, kenapa kau minta diberkahi? Supaya aku menjadi orang yang menang. Sekarang aku berkahi kau. Siapa namamu? Yakub. Mulai sekarang bukan Yakub, namamu Israel. Dari situ kalimat Israel menurut buku mereka, kitab mereka. Jadi pertarungannya yang mengalahkan El itu Tuhan Allah, maksudnya Tuhan yang tinggi. Nah itu ajaran-ajaran ini, ajaran dahulu yang mereka tukil-tukil, banyak perubahan-perubahan daripada kitab suci. Oleh karena itu yang nama Yahud ini adalah pengikut Zionis. Kalau yang sekarang ini pengikut Zionis. Kalau Yahud dalam pengertian yang orang bilang tidak boleh mencaci maki Yahudi. Ya, Yahudi yang ahli kitab itu mereka bangga dengan Al-Quran. Walaupun mereka itu dengan Islam ini tidak suka dengan Al-Quran, tidak suka di bagian-bagian yang menyatakan bahwa mereka itu merubah kitab-kitab suci. Tidak suka mereka. Kalau Kristen apalagi mereka tidak suka. Karena Kristen itu adalah bagian sekte daripada agama mereka yang menyalin saja, nyalin dari ajaran-ajaran mereka. Ya, jadi wajar saja dianggap tidak ada artinya oleh Yahudi baik Kristen. Nah, untuk Islam mereka masih ada bangganya karena kita dalam Al-Quran menyebutnya sebagai ahlul kitab. Ya, ahlul kitab. Tapi ahlul kitab itu tinggal sedikit. Siapa ahlul kitab? Kalau apalagi sekarang ini orang tidak boleh menyebut hancurkan Israel. Israel yang dahulu memang adalah Yakub alaihissalam. Yang Israel sekarang ini adalah negara yang didirikan tahun 1948 oleh Indonesia. Jadi sekarang ini hanya tinggal nama. Apakah berdosa misalnya seorang yang koruptor yang bernama Muhammad misalnya ditangkap berbuat maksiat, ditangkap, apa itu ada kaitan dengan Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Sama Israel juga. Jadi Israel itu yang sekarang bukan Israel yang dahulu. Oleh karena itu sekarang itu wajar saja karena ini masalah hak asasi manusia, ini tidak boleh. Kita harus mendukung gerakan-gerakan yang mendukung Palestina, gerakan Palestina, karena memang Israel yang di zaman sekarang ini bukan Israel yang zaman dahulu, bukan, beda. Nah, timbul sekarang ini semangat jihad, semangat jihadnya timbul. Bahkan sampai ulama kita MUI Majelis Ulama Indonesia memfatwakan dengan fatwa nomor 83 tahun 2023 memfatwakan dukungan terhadap Palestina, dan bahkan ada 4 yang dikeluarkan dari fatwa hukumnya. Itu ada 4. Yang paling nomor 4 itu diantaranya hukumnya haram mendukung Israel, dan juga kita harus memutuskan hubungannya yang berhubungan dengan Israel, yang berafiliasi dengan Israel. Nah sekarang ini kok aneh sekarang ini ada yang berani kok menegakkan bendera Israel. Aneh, di negeri kita ini ada yang berani mengibarkan bendera Israel. Ini orang Indonesia ini pada ingin jihad semua ke sana. Tidak ada jalan. Ini jangan sekali-sekali dibuka jalan untuk jarak yang pendek, jarak dekat. Hati-hati. Oleh karena itu, alhamdulillah pemerintah cepat mengambil perhatian kali ini. Orang lagi mau berpikir untuk jihad Palestina sekarang. Tahu-tahu ada yang buka di Bitung. Jangan ini sampai dibuka peluang begitu. Jangan mengibarkan bendera Israel. Itu haram hukumnya di Indonesia mengibarkan bendera Israel. Ini sebagaimana diputuskan oleh Peraturan Menteri Luar Negeri 2019.
Dan ini sudah diputuskan oleh putusan Perpres, putusan Presiden zaman Soekarno. Jadi tidak ada kita hubungan diplomatik dan tidak ada hubungan kita dengan lambang-lambang atau tanda-tanda Israel di Indonesia. Jadi hukumnya haram. Dikeluarkan dari fatwa Majelis Ulama nomor 83 tahun 2023. Jadi jangan dibuka semangat untuk jalan dekat. Jadi ini insya Allah sudah dimengerti. Kalau sekarang kita bilang sawadul azam, ikuti saja kelompok besar. Kalau orang pada demam-demam dukung Palestina, ayo biar yang senang dengan Israel tutup dulu keinginannya dengan Israel. Ikutin aja kelompok besar ya, dukung Palestina. Yang tidak dukung Palestina di Indonesia tidak bisa hidup untuk sekarang. Jadi itu. Nggak bisa hidup. Nah jihad ini ada yang mengatakan berapa jihad bisa bilang tak masih ada jalan lain, amal yang lain. Jangan satu amal dibandingkan dengan amal lain. Masih kita banyak berpikir dengan amal itu kita harusnya mengutamakan amal ini, amal itu. Jangan begitu. Kalau orang semangat dengan amal ini, ya ayo silakan dengan amal ini. Amalan jihad fisabilillah ini amalan yang paling tinggi. Itu amalan paling top. Syahid fisabilillah itu paling tinggi, paling top. Kalau kita berpikir dengan umur kita dari sekarang itu dari dulu sampai sekarang, itu dengan amalan-amalan yang kita lakukan yang dihitung nanti oleh Allah Subhanahu wa taala hisab, yang kita nanti di Siratul Mustaqim itu halusnya seperti rambut yang kita merangkak, belum tentu kita selamat dari api neraka. Mereka yang syuhada itu kalbaratul khatib, mereka itu lancar di jalan ke surganya Allah. Selain lancar, mereka dikawal oleh malaikat khusus. Khusus itu malaikat khusus saja. Kalau kita dikawal oleh Kopassus dan masuk majelis Ustaz Syauqi ada Kopassus yang ngerapiin, udah nggak mungkin ada yang berani dekat kita ya. Ayo jangan Kopassus ini di akhirat masuk surga ini dikawal oleh malaikat khusus. Malaikat khusus ya. Sudah lancar cepat dikawal oleh malaikat. Nah, yang amalan begini yang tidak bisa diukur dengan amalan yang lain. Oleh karena itu, yang orang mau jadi syahid, jangan ditawarin amalan-amalan lain. Amalan-amalan lain pasti di bawah amalan itu dibanding mati syahid. Walaupun mereka belum bisa berbuat yang mungkin berzikir yang luar biasa, bersolawat yang banyak, taklimnya. Kita jangan begitu. Banyak kan cerita-cerita di hadis. Seorang perempuan nakal, bagaimana dia perempuan nakal yang berbuat maksiat, yang dia bisa memberikan kesempatan untuk hidup seekor anjing. Mereka bisa hidup memberi kesempatan dengan suatu anjing, kata Rasulullah SAW min ahlil jannah. Amal begitu. Jadi amal itu jangan direndahkan, amal apapun, apalagi amal syahadah ini. Cintanya kita kepada syahadah ini akan membawa dampak positif terhadap hidup kita. Cinta. Jadi termasuk kalau bukan amal yang lain itu ada porsinya masing-masingnya. Nah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini, tapi ulang, identitas ini penting. Itu penting kita harus tahu. Karena kalau kita tidak tahu bahaya. Kalau kalau tadi Yahudi ini kan sejarahnya dari zaman ke zaman nih. Kalau kita mengambil dari cerita kita, mungkin banyak yang berpikir bahwa kita ini ngarang-ngarang ambillah dari buku mereka, buku yang mendekati kebenaran. Seperti misalnya Injil Barnabas, Injil Barnabas yang termasuk Injil yang mendekati kebenaran. Yang sejarahnya dari zaman ke zaman dari ke zaman mereka ini dari zaman ke zaman mereka ini memang dalam hendak penderitaan. Mereka ini penderitaan yang mereka ini terus menerus mereka ini tidak punya tempat dan tidak punya lahan di dunia ini. Karena mereka sendiri yang berbuat begitu ya.
Dan karena mereka berbuat itu sehingga mereka ada dua ya, ada yang merasa secara etnis masih hidup bertahan, ada juga yang mereka ini berpikir secara ideologi bahwa mereka ini makhluk pilihan dari kitab suci. Nah ini yang berkembang sampai sekarang ini, mereka buat itu Yahudi getoy, Yahudi pemukiman, artinya mereka berusaha untuk berkumpul, mereka mencari tempat bahwa inilah tempat mereka caplok sana caplok sini. Nah inilah ada yang Yahudi yang bersifat genital, tidak ada berpikir di situ. Nah, tetap kita harus hati-hati. Bahkan cabang-cabang yang teraplikasi itu sampai di negeri kita ini ada. Bahkan organisasinya Rotary Club, Lions Club itu termasuk organisasi yang berafiliasi dengan Yahudi. Dan masih ada terus banyak kita tidak tahu ya. Oleh karena itu orang ribut produk makanan saja ya. Kalau produk makanan sampai ramai ribut ya. Masa ideologi kita tidak ribut. Tuh baru muncul kan ideologi itu. Ideologi yang dihitung itu ideologi. Padahal dia tidak resmi di Indonesia. Yang diakuin di Indonesia tidak ada diakuin, Yahudi tidak diakuin, tidak resmi. Mestinya kalau tidak resmi nahan diri, ikut rombongan rame. Selamat deh. Nah insya Allah ini sekarang sudah mulai reda karena mereka mau ikut rombongan rame. Ya sudah ikut aja rombongan rame. Nah terakhir sebenarnya dari mana mau menyampaikannya tapi bingung ya karena waktunya dibuat 15 menit dulu ini susah ya kalau identitas ini cerita ini panjang ya, tapi dari mana mulainya tapi akan diringkas saja bahwa yang sekarang ini hanya tinggal nama, yang cerita pilihan, umat pilihan itu omong kosong semua. Umat pilihan itu umat Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad, karena Rasul terakhir, dia Rasul pilihan. Yang cerita umat pilihan, umatnya itu tinggal omong kosong ya, sudah cerita masa lalu. Mereka itu sudah dulu dihitopkan sebagai umat pilihan, tapi mereka tidak tahu diri. Mereka itu sudah dimatikan, sudah lihat alam akhirat. Hidup kembali, lihat alam gaib, alam akhirat, masih mereka tidak beriman kepada Allah. Oleh karena itu orang kadang menghitungkan itu, kadang kaum salafi mengatakan bahwa pahala tidak diterima itu kecuali ditinggalkan dengan ayat wa anna laisa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Ini kadang salah dijadikan untuk umum, untuk kita karena tidak tahu muqaranah ayatnya, tidak tahu ayat sebelumnya bahwa sungguhnya manusia itu apa saja yang dilakukannya saja di dunia ini. Jadi untuk amalan, zikir, apa-apa tidak sampai kepada orang kita. Ini ayat untuk mereka Bani Israel. Mereka tidak ada manfaat lagi, sudah semua mereka pilihan, sudah dilihatkan alam lain, sudah ini itu banyak diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah. Jadi mereka itu tidak dapat prioritas lagi, tidak dapat prioritas apa-apa. Sampai mereka itu batas sampai di dunia sini saja. Nanti amal yang akan dilihatkan di akhirat untuk kita umat Nabi Muhammad tidak untuk ayat ini, tapi ayat ini digunakan terus oleh Wahabi Salafi ya, untuk kita salah ya. Oleh karena itu salah ayat ya, salah letak ya. Harus lihat muqarana 5 qablah, muqarana 5 ba'da. Itu ayat untuk umat Israel. Kalau kita masih sudah ada yang ke alam lain, ke alam akhirat sudah semua ini. Tidak ada yang sudah meninggal dunia ya. Tidak ada ini ya. Kalau kalian dilihatkan alam akhirat, kemudian hidup dan di dunia lagi, ini bukan jadi wali lagi ya, sudah di atas wali semua ya. Pasti ya. Sedangkan kita belum lihat semua ya, belum dijadikan apa-apa, belum dipertontonkan alam sana ya. Kita ini subhanallah masih beriman Sayyidina wa Nabiyuna Muhammad SAW, kita mengikuti jejak langkahnya luar biasa. Nah ini kita harus bangga dengan identitas kita. Kita harus jelas ya, identitas sebagai kaum muslimin ini jelas. Asyhadu bi anna muslimun, kita harus jelas ya.
sebagaimana mereka para Bani Israel, Nabi Allah Yakub juga, wa nahnu minal muslimin, mereka menyatakan bahwa dia minal muslimin. Ya, ini sebagai bukti bahwa ajaran ini sama, ajaran monoteisme, ajaran Hanifan Musliman itu sama. Nah, kalian sekarang ini sudah banyak perubahan jauh, ya. Dan bahkan beda sudah, itu hanya penamaan saja. Jadi penamaan, dan kalau mau lengkapnya memang ada buku, ya, tapi ada buku yang tebal, ya, buku tentang Zionis dan Yahudi, ya, karya-karya, ya, tapi memang tebal, ya. Dan kalau jelaskan dalam majelis tidak butuh waktunya, ya. Yang jelas bahwa itu hanya penamaan saja. Jadi ustadz para kiai tidak usah lagi marah-marah, ya, kalau orang ada bilang hancurkan Yahudi, hancurkan Zionis. Jangan ingat masa dulu Israelnya itu, jangan, ya, Israel Nabi Allah Yakub, jangan, kan itu tidak ada lagi itu ceritanya. Kalau sekarang sudah beda, ya. Nah, untuk kita sekarang ini kita mensikapi tentang di Indonesia ini, kita harus berkiblat ke ulama kita. Kenapa kita cari yang lain? Jangan diperdebatkan lagi, ya, masalah perjuangan di sana, ya. Banyak yang memperdebatkan perjuangan sana. Ada Hamas adalah Syiah, Hamas adalah alirannya ke Iran. Orang kalau sudah dalam harap perjuangan, tidak ada yang bertanya lagi, itu Syiah, ada Sunni, lagi perang ini. Apa perlu Syiah Sunni kalau lagi perang? Itu Jawa, anak Sumatera, tidak ada lagi kalau perang. Ada yang mempertanyakan perang, masih menanyakan aliran. Padahal Hamas itu parpol, partai politik. Tanya nih yang orang nyalek, kalau parpol itu bisa masuk semua, mau Kristen, mau Islam, partai politik. Tinggal pribadinya. Oleh karena itu kalau caleg, kita tidak perlu pikirin parpolnya, tidak usah tanya lagi. Di partai apa dia? Tanya aja dia. Ya, dia ini Muslim nggak? Jelas dia adiknya Ustadz Uje. Udah, kita pilih adik Ustadz Uje. Tidak usah pusing-pusing. Jadi tidak usah dia parpol lagi. Parpol mau Kristen di situ masuk semua. Tidak sama aja mau berjuang. Masih menanya-nanya lagi perang ini rudal atau itu Sunni. Tidak ada istilah lagi ini. Itu musuh depan. Nah, inilah ustadz begini, mestinya ustadz begini ditutup itu. Ditutup mulutnya, kalau perlu diikat, dibuang ke sungai. Nah, pusing-pusing, ya. Jangan buat reseh, ya. Orang lagi demam memperjuangkan bagaimana merintihnya saudara-saudara kita di Palestina, bagaimana perjuangannya dia melawan yang begitu beratnya, yang melawan Zionis. Kita tidak bisa bantu, kita ngoceh untuk mempersulit gerakan mereka. Kalau ini orang-orang yang luar biasa, ya, itu musuh dari dalam, ya, berat sekali. Terus jangan sekali-sekali mempersempit lagi dengan omongan-omongan yang kita cerita dengan pengalaman-pengalaman hidup kita, tentang pengalaman pribadi yang tidak menjadi hukum umum untuk gerakan ini. Tidak ada, bisa diperhitungkan itu. Jadi tidak ada cerita ikhtilaf lagi kalau lagi dalam perang, ya. Bedakan, ya, ini dalam keadaan harb, bukan dalam keadaan salam, bukan dalam keadaan damai, ini dalam keadaan perang. Jadi sudah tutup itu, ya, sudah selesai, ya. Jadi Habib kadang sedihnya masih kadang kita dalam lingkaran perdebatan, ya. Padahal sekarang bukan berdebat, bagaimana kita membantu saudara-saudara kita yang kita ini ikhwan secara global, bukan di Jakarta ini saja saudara kita, global. Saudara kita kaum muslimin di Yaman, saudara kita di Palestina, saudara kita seluruh dunia, ikhwanuna al-muslimin, ini global. Innamal mu'minuna ikhwah, al-muslim akhul muslim. Jadi global, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini jiwa-jiwa persaudaraan yang tegaknya dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sudah jelas, itu identitas kita, ya. Identitas kita perjelas lagi siapa kita dan siapa yang di luar kita perjelas sehingga kita jelas, kita berilah, ya, beri tanda-tanda, ya, dan itu ditanda, dan ini yang kita dahulukan, ya, ini nanti, ya, ini itu maksud kita biar tahu identitas sesama kita dan di luar kita. Akhir kata,
satu kalimat yang mungkin perlu diingat, bahwa yang namanya harb itu, perang itu banyak sekali yang menggunakan siasatnya. Al-harbu khud'ah, perang itu tipuan tipuan. Al-harbu khud'ah, kalau tipuan itu macam-macam cara akan kita tidak tahu bahwa secara ghazwul pikir saja, secara perang pemikiran kita sudah banyak salah dalam nilai itu. Di media ini kita sudah banyak salah. Kita kira ini pro atau kontra, pro Islam atau kontra. Kita bilang tampilannya, kita lihat tampilannya, bagaimana sikapnya. Oleh karena itu sekarang ini kita tentukan sikap untuk Indonesia ini. Kita haramkan untuk mereka yang tidak mendukung Palestina, siapa saja Jadi kalaupun tokoh masyarakat, para politisi, caleg tidak paham itu, jangan dipilih. Itu sebagai standar sekarang ini, lagi demam Palestina Israel ini. Kalau mereka tidak paham, kita bisa tahu tidak paham dalam sikapi hal tersebut, jangan dipilih. Ini satu contoh bagaimana sifat yang memang harus kita kedepankan jangan dipilih mereka yang tidak paham terhadap kaum muslimin, karena kita ini mayoritas. Orang yang minoritas berada di mayoritas ini aman. Orang yang berada di Indonesia ini yang minoritas aman dari zaman dulu hidup mereka dulu hidup bahkan di zaman Soekarno banyak yang dipulangin bahkan dipasporin bahkan Soekarno ngeluarin Perpres presiden dikeluarin semua tapi alhamdulillah di zaman Gus Dur pun diperbaiki lagi di zaman presiden juga diperbaiki, mereka alhamdulillah aman. Ini minoritas tidak usah khawatir asal tahu diri saja dengan keadaan mayoritas korupsinya. Bila benar, tapi semoga ada manfaatnya. Tapi yang jelas saya minta maaf terutama kepada saya bermajelis mungkin bahasanya tidak bahasa yang lembut agak keras karena memang ini demamnya keras, masa perang lembut. Ayo berjuang, asik deh, ayo berjuang ayo takdir Allah itu. Kalau berjuang memang begitu wajar, bukan soal keras lembutnya, memang harus keras, harus tegas. Masa berjuang, ayo berjuang, gimana diterima orang gitu Jadi memang ustaz keras itu, ustaz itu lembut, bukan soal keras lembutnya, itu caranya saja, penting kontennya sampai tidak memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Sayyidina wa Nabiyuna Muhammad. Itu saja, dia lembut gak apa-apa, kayak angin sampai juga yang keras juga bisa sampai, yang penting cara saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe.